Kayaknya udah lama banget ya laptopnya MSI ini nggak mampir ke kantor Droidline, dan setelah penantian yang lama banget akhirnya MSI ngirimin gua sebuah laptop powerful. Ini dia yang harganya sangat menarik. Ini adalah MSI GF65 Tin 10UE yang selanjutnya gua sebut MSI GF65 aja. Nggak perlu lama-lama, pertama kita bahas soal desainnya dulu. MSI GF65 adalah sebuah laptop gaming yang desainnya nggak terlalu gaming banget. Desain bodinya cukup sederhana, nggak ada efek lekukan-lekukan gahar yang biasanya ada di sebuah laptop gaming. Justru yang paling keren adalah bagian bawahnya. Banyaknya lubang-lubang ditambah desain garis yang cukup tegas ngasih kesan kalau ini adalah laptop yang bertenaga. Mungkin lewat GF65 ini MSI mau ngasih image ya ke penggunanya kalau laptop ini tuh emang kelihatan rada kalem kalau dari luar, tapi dalamnya gahar. Masih soal body, di bagian luarnya ini ada logo naga merah khas MSI Gaming. Build quality-nya sih gue akuin oke. Bodinya dari aluminium, solid, kokoh, dan nggak kelihatan letoy. Cuma mungkin pemilihan warna dan finishingnya aja nih. Warna full hitam dengan finishing glossy ini bikin gampang ninggalin bekas sidik jari, termasuk di bagian luarnya. Buat yang maunya kinclong terus, ya jadi mau nggak mau harus sering-sering ngelap. I/O port di laptop ini bisa dibilang lengkap. Di kiri ada port HDMI dan port charger, di kanan ada 2 port USB A, 2 port USB C, 1 LAN port, 1 jack audio, dan konektivitas wirelessnya udah support Wi-Fi 6AX dan Bluetooth 5.1. Buat dimensi laptopnya, menurut gua ini standar 15,6 inci, panjangnya 36 cm, lebar 25 cm, tebal 2 cm, dan beratnya 1,86 kg. Biar gampang dibawa kemana-mana, di setiap paket penjualannya ini MSI ngasih Air Gaming Backpack yang menurut gue ini desainnya keren dan modern. Pas layar laptopnya dibuka, gue langsung dikasih pemandangan layar yang minim bezel dan masih tersedia webcam. Ukuran layarnya 15,6 inci, pakai panel IPS level, support 144 Hz. Layarnya ini sukses nampilin warna yang cukup akurat dan nggak kelihatan belang. Buat viewing angle juga oke ya, nggak ada masalah. Kurangnya paling waktu dilihat di bawah sinar matahari langsung ya, bayangan kita itu bakal kelihatan di layar, jadi bikin kita kurang fokus. Di bawah layar ada keyboard yang ukurannya standar tanpa tombol numpad dedicated. Keyboardnya ini punya backlit satu zona yang berwarna merah, nggak bisa diganti warna lain. Waktu dipakai ngetik-ketik sih sensasi tombolnya ini termasuk nyaman. Key travelnya itu pas, tombolnya nggak berisik, dan dipakai buat ngetik cepet itu akurasi tombolnya udah enak. Nah, enaknya lagi karena tombol FN dan hampir semua shortcut adanya di kanan, otomatis gue jadi lebih gampang buat ngaksesnya. Terus juga di bagian F6 dan F7 ini ada shortcut khusus buat on-off webcam dan akses ke MSI Dragon Center. Nah, di MSI Dragon Center ini gue bisa lihat macam-macam info real time seputar laptop kayak CPU dan GPU usage, SSD, fan, dan lain-lain ya. Pilihan skenario laptopnya juga beragam, mulai dari extreme performance, super battery, sampai bisa kita atur sendiri manual. Karena gue cukup sering main game di laptop ini, otomatis gue pilih mode yang extreme performance yang paling sering. Terus yang gue suka di menu general nih ada opsi buat nampilin crosshair yang warna dan tata letak crosshairnya bisa diatur. Crosshair ini cukup penting buat main game FPS, khususnya buat yang pakai sniper ya, biar nggak usah ngeker-ngeker lagi. Nah, selain MSI Dragon Center ada software MSI App Player yang fungsinya tuh mirip-mirip kayak emulator Android. Jadi di App Player ini udah keinstall Play Store yang bisa langsung kita login. Buat download aplikasi atau game bisa langsung dari Play Store. Terus kalau buat mainin gamenya juga lebih gampang karena support keyboard dan juga mouse. Oh ya, laptop ini udah built-in OS Windows 10 Home dari sananya. Windows asli ini tentu bikin kita nggak usah was-was dan bakalan selalu dapat update. Sebelum gua bahas soal performa, gua mau singgung sedikit soal speakernya. Jadi laptop ini punya 2 speaker yang letaknya itu ada di bagian bawah. Speakernya udah support high-res audio yang ditandemin sama software Nahimic. Di Nahimic ini fungsi audionya lebih beragam. Misalnya gue bisa aktifin efek-efek sesuai skenario, ada musik, movie, communication, dan gaming. Terus di dalamnya itu gue juga bisa atur surround, equalizer, boost bass, treble, dan lain-lain. Terus di mode sound tracker fungsinya buat ngasih tahu di mana arah tembakan. Biasanya ini bisa dipakai kalau lagi main game FPS offline ya. Buat kualitas suaranya standar lah ya, bassnya bulat, detailnya masih bisa bersaing, dan dipakai di volume penuh itu nggak sember. Buat jeroannya, MSI GF65 pakai CPU Intel Gen 10 Core i5-10200H yang ditandemin Nvidia RTX 3060 laptop GPU DDR6 6GB, RAM 16GB, dan SSD 512GB. FYI, duet CPU Intel dan GPU Nvidia RTX 3000 series ini ngasih benefit berupa teknologi resizable bar.
Pas lagi running game, CPU itu biasanya akan akses data kayak tekstur dan shader ke memori yang ada di GPU, tapi biasanya di limit maksimal cuma 256 MB aja. Nah, dengan resizable bar ini nggak dibatasin lagi, akses transfer data itu lebih cepat, hasilnya frame rate bisa naik 5-10%. Core i5-10200H ini punya fabrikasi 14 nanometer, 4 core dan 8 threads dengan base clock speed 2,4 GHz up to 4,1 GHz. Buat nguji seberapa kencengnya chipset ini, gue langsung aja jalanin Cinebench R23. Nah, hasil multicore-nya dapat 4600-an poin dan single core-nya 1063 poin. Kalau benchmark gaming, gue pakai 3 game yang punya mode benchmark di dalamnya biar gampang ya. Ada Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, dan Dirt 5. Di game Assassin's Creed Valhalla, pertama gue jalanin benchmark pakai setting grafis yang medium. Hasilnya ini oke banget, dapat average FPS 78. Terus kedua, gue set grafis rata kanan alias ultra high, hasilnya bisa dapat average FPS 59, ini juga masih oke. Di Watch Dogs Legion juga sama, gue jalanin benchmark medium dulu yang pertama, yang kedua di ultra plus RTX maksimal. Average FPS yang didapat di set medium itu 69, kalau di ultra 49 FPS. Kalau game Dirt 5 ini gue cuma jalanin di ultra high aja karena udah cukup lancar waktu gue mainin sendiri. Buat hasil benchmark ultra high sih bisa dapat rata-rata di 62 FPS. Terus gue juga sempat nyobain benchmark pakai 3D Mark ya buat nguji grafisnya dan hasilnya kayak gini. Waktu gue lakuin stress test juga stabil ya, bisa lewatin tesnya sampai selesai. Buat real time gamingnya sendiri sejauh ini gue hampir nggak ngalamin masalah serius. Game mid to high itu masih cukup lancar dijalanin, FPS-nya stabil dan bisa dibilang playable ya, sama grafisnya juga bahkan bisa sampai ultra. Kalau dipakai buat editing atau rendering, pakai Premiere Pro itu juga pastinya masih oke. Gue sempat ekspor video berdurasi 9 menitan, itu cuma kurang dari 8 menit aja ya, resolusi Full HD. Terus sistem pembuangan panas di MSI GF65 ini pakai Cooler Boost 5 dan hasilnya suhu laptop ini masih dalam batas aman ketika kita pakai buat main game berat. Terus soal baterainya nih, MSI GF65 punya kapasitas baterai 51 Wh yang diklaim bisa tahan sampai 7 jam buat produktivitas non-gaming. Menurut gue dengan daya tahan baterai yang segitu panjang udah cukup bagus buat sebuah laptop dengan label laptop gaming. Kalau mau ngecas juga nggak ribet ya, karena adaptor yang dikasih itu nggak terlalu gede-gede banget dan punya outputnya 180 watt. So kesimpulan dari gua, buat harga 17 jutaan MSI GF65 Thin 10WE ini adalah salah satu laptop gaming yang nggak terlalu kelihatan gaming-gaming banget. Tapi di balik desain yang sederhana, dalemannya itu nggak boleh dianggap remeh. Game-game mid to high itu masih playable banget, baterainya awet, dan ini juga recommended banget buat kalian yang konten kreator. Jadi multifungsi banget.